Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Fang Changhai berkata, "Bocah sialan, darah harus dibayar dengan darah." Tan Yun menatap Fang Changhai, lalu berkata, "Fang Changhai, jaga omonganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan tunjukkan sebuah memori ingatan. Setelah melihat memori itu, apakah kamu masih berani ingin menghabisiku atau tidak?" Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera kekuatan spiritual membentuk sebuah gambar. Dalam gambar terlihat bahwa Jiang Kai menantang Tan Yun. Tan Yun menerima tantangan dan menghabisi Jiang Kai. Selain itu, proses Tan Yun menghabisi 7 orang lainnya juga terlihat. Setelah melihat gambar itu, Fang Changhai tidak dapat menyerang Tan Yun di depan semua orang. Pada saat yang sama, Fang Changhai dan 18 tetua divisi senjata gerbang abadi, mereka menatap Tan Yun dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga dapat dengan mudah menghabisi Jiang Kai yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Selain itu, Tan Yun juga dengan mudah menghabisi 7 orang di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. Menurut pendapat mereka, bahwa jika Tan Yun dapat melompati tantangan, Tan Yun tidak akan pernah bisa menghabisi Jiang Kai. Tan Yun berkata, "Fang Changhai, cucumu dan aku sudah menyepakati bahwa ketika salah satu di antara kita ada yang mati, tidak akan ada orang yang berhak membalas dendam." Fang Changhai menatap Tan Yun dengan marah, lalu berkata, "Bocah, kamu sangat kejam." Setelah itu, Fang Changhai menatap para tetua dan berkata dengan kesal, "Semuanya ayo kita pergi. Kita lanjutkan membahas kompetisi senjata yang akan datang." 18 tetua termasuk Murong Sisi berkata, "Baik kepala." 18 tetua itu percaya bahwa Tan Yun akan segera mati. Memang benar bahwa Fang Changhai tidak dapat menghabisi Tan Yun di depan umum, tetapi Fang Changhai bisa menghabisi Tan Yun secara diam-diam. Ketika Fang Changhai hendak pergi, Tan Yun berkata, "Kepala Fang, jika berita mengenai kamu pergi dengan cara seperti ini, mungkin kamu akan menanggung malu sampai ribuan tahun." Fang Changhai tiba-tiba berbalik, menatap Tan Yun dan berkata, "Apa maksudmu?" Tan Yun menunjuk ke arah murid yang sebelumnya melarikan diri dan berkata, "Kepala Fang, kamu telah melihat gambar ingatanku. Muridmu itu memberi perintah pada 7 murid lainnya untuk menyerangku. Menurut aturan, kultivasi dia harus dihapus dan diusir dari sekte." Murid itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Fang Changhai, lalu berkata, "Kepala, tolong maafkan murid ini." Fang Changhai menarik napas dalam-dalam dan melesatkan telapak tangannya yang membuat murid itu mati seketika. Setelah Fang Changhai dan 18 tetua pergi, Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Fang Changhai, cepat atau lambat kamu akan aku habisi." Pada saat ini, Gongsun Ruoxi dan yang lainnya berjalan keluar dari lembah dengan ketakutan. Gongsun Ruoxi sangat khawatir dan berkata, "Tan Yun, kepala Fang Changhai sangat kejam. Tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sekarang. Cepat pergilah sekarang juga." Semua orang juga mendesak Tan Yun untuk segera pergi. Tan Yun menatap semua orang dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jangan sampai hal itu mengganggu reuni kita." Sebelum mereka kembali, Tan Yun dan yang lainnya melanjutkan perjamuan makan dan minum bersama.
Ketika Tanyun ingin kembali, Song Wuxiao memberitahu Tanyun bahwa setelah kompetisi senjata selesai, dia akan menemui Tanyun. Setelah itu, Tanyun mengendarai perahu roh sambil memeluk Mu Mengyi. Demi keselamatan Suezian, Tanyun memutuskan untuk mengantar Suezian ke divisi 5 jiwa terlebih dahulu. 2 jam kemudian, ketika malam hari, Tanyun yang sudah keluar dari divisi senjata, tiba-tiba ada sebuah suara tua yang penuh dengan niat membunuh terdengar. "Tanyun, aku akan menghabisimu." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam, berusia sekitar 90 tahun, melayang di udara. Tiba-tiba, sebuah kekuatan spiritual yang berbentuk tangan raksasa melesat menuju perahu roh. Ruang di sekitar tangan raksasa itu menjadi bergetar hebat. Karena Tanyun telah meningkatkan mata Dewa Hongmeng, Tanyun dapat melihat rana seseorang yang lebih tinggi darinya. Pada saat ini, Tanyun dapat melihat sekilas bahwa lelaki berjubah hitam itu berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Ketika Mu Mengyi menjadi ketakutan, Tanyun tertawa dan berkata, "Kera tua, setelah menghabisinya, ambil jiwa miliknya." Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu hitam keluar dari kantong binatang dan berubah menjadi kera iblis yang langsung melesat ke arah langit. Kera iblis merubah ukurannya menjadi setinggi 1000 kaki. Kera iblis menepis serangan telapak tangan dan tetap melesat ke arah orang berjubah hitam. Pria tua berjubah hitam itu menjadi ketakutan. Dia mencoba melarikan diri, tetapi sebuah tangan mencengkram dirinya. Sekarang kera iblis berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Dia setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Tetapi kekuatan kera iblis yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Ketika kera iblis meremas orang itu, tiba-tiba ada sebuah jiwa yang mencoba melarikan diri. Kera iblis tersenyum. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna hitam yang menyedot jiwa milik orang itu. Jiwa orang tua itu ketakutan dan berkata, "Tanyun, tolong lepaskan aku." Seperti yang kita ketahui, setelah menerobos dari alam pemurnian jiwa tingkat sempurna menjadi alam jiwa ilahi tingkat pertama, seseorang akan memiliki kemampuan untuk terbang di langit tanpa pedang terbang. Dan jiwa janin yang berada di kolam spiritualnya akan menjadi jiwa ilahi. Ketika tubuh seseorang yang berada di alam jiwa ilahi dihancurkan, jiwa ilahi mereka bisa melarikan diri dan mencari tubuh milik orang lain untuk dikendalikan. Lelaki tua itu tahu jika jiwanya dihancurkan, dia akan mati sepenuhnya. Kera iblis memegang jiwa lelaki tua itu di tangan kanannya dan merubah ukuran tubuhnya menjadi seperti manusia. Setelah itu, dia melesat menuju ke tempat Tanyun. Mu Mengyi menatap kera iblis dengan kaget dan berkata, "Tanyun, siapa dia?" Tanyun berkata, "Mengyi, tentang kera tua ini, aku akan membicarakannya denganmu nanti." Tanyun menatap jiwa lelaki tua itu lalu berkata, "Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Fang Changhai?" Orang tua itu berkata, "Tanyun, tolong jangan habisi aku." Tanyun berkata, "Jika kamu mengatakan siapa yang telah mengirimmu, aku berjanji tidak akan menghabisimu." Orang tua itu berkata, "Baiklah, akan aku katakan. Namaku Cui Chaoping, di Agen Divisi Senjata Gerbang Abadi. Kepala Fang Changhai yang memintaku untuk menghabisimu."
Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Fang Changhai, ternyata itu memang kamu." Cui Chaoping berkata, "Tanyun, aku telah memberitahumu segalanya. Tolong lepaskan aku, dan jangan beritahu kepala Fang Changhai mengenai hal ini." Tanyun berkata, "Aku memang mengatakan tidak akan menghabisimu, tapi aku tidak menjamin bahwa Keratua akan melepaskanmu." Cui Chaoping berkata, "Tanyun, kamu memang sialan." Ketika Cui Chaoping sedang berbicara, kera iblis meremas jiwa Cui Chaoping sampai menghilang. Setelah itu, kera iblis masuk ke dalam kantong binatang. Tanyun memandang Mumenyi dan Suezian, lalu memberitahu mereka tentang siapa itu singa naga emas dan kera iblis, serta asal-usul mereka berdua. Keesokan harinya, pada siang hari, Tanyun mengendarai perahu roh dan terbang menuju divisi 5 jiwa. Tanyun memandang Suezian yang terlihat murung lalu berkata, "Sian, ada apa denganmu?" Suezian berkata, "Kakak ipar, aku baik-baik saja." Mumenyi meraih tangan Suezian lalu berkata, "Cepat katakan pada kakak." Suezian berkata, "Aku tidak ingin kembali ke divisi 5 jiwa." Mumenyi berkata, "Sian, apakah ada seseorang yang mengancammu?" Suezian tiba-tiba memeluk Mumenyi. Mumenyi melihat sebuah luka pada Suezian dan berkata, "Sian, siapa yang melakukannya?" Tanyun mendekati Suezian dan melihat di tangan Suezian ada bekas luka yang diakibatkan oleh sebuah pedang. Dilihat dari warna bekas luka, seharusnya Suezian sudah dilukai beberapa hari yang lalu. Mumenyi menyentuh bekas luka Suezian dan berkata, "Cepat katakan siapa yang menyakitimu." Tanyun menjadi marah dan berkata, "Sian, katakan padaku, biar kakak ipar yang membalaskan dendammu." Suezian melepaskan pelukannya pada Mumenyi dan berkata, "Guruku yang menyakitiku." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Ternyata orang tua sialan itu." Suezian menyeka air matanya dan berkata, "Kakak ipar, ketika kompetisi 9 divisi gerbang dalam, guruku melihat teknik yang aku gunakan. Dalam 3 tahun terakhir, dia berulang kali memintaku untuk membagikan teknik itu pada cucunya, yaitu Wuling." Suezian berkata lagi, "9 hari yang lalu, dia menemuiku, tetapi aku menolaknya, dan dia melukaiku. Kakak ipar, aku tidak ingin kembali." Tanyun menekan amarahnya lalu berkata, "Sian, jangan takut. Aku akan membawamu ke divisi pil. Bagaimanapun, kamu memiliki teknik yang aku berikan padamu. Kamu tidak perlu berlatih teknik lainnya." Tanyun memeluk Suezian dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri dendam ketika Tanyun masih di gerbang dalam. 2 hari kemudian, Tanyun mengendarai perahu roh dan sampai di lembah tempat tinggalnya. Setelah itu, Tanyun menyuruh Mumenyi dan Suezian berlatih. Supaya tidak membuat khawatir kedua wanita itu, Tanyun mengatakan bahwa dirinya akan menemui Sen Subing. Tanyun mengendarai perahu roh keluar dari alam rahasia divisi pil dan mengenakan jubah dingin napas kura-kura. 2 hari kemudian, di depan gerbang gunung divisi 5 jiwa, seorang murid yang berada di alam pemurian jiwa tingkat ke-5 berkata, "Siapa kamu?" Tanyun melepaskan jubah dingin napas kura-kura. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan berkata, "Katakan padaku, di mana Wu Qingquan berada?" Murid itu berkata, "Dia tinggal di lembah 100.000 mil di timur." Tanyun berkata lagi,
berapa banyak orang dari divisi 5 jiwa yang ingin menghabisi Tanyun? Murid itu berkata, sangat banyak. Tanyun berkata lagi, lalu apakah kamu ingin menghabisi Tanyun? Murid itu menjawab, ya tentu saja. Tanyun telah menghabisi murid divisi 5 jiwa ketika dia masih menjadi murid gerbang dalam. Tanyun berkata, apakah kamu masih memiliki jubah murid divisi 5 jiwa? Murid itu menjawab, ya aku memilikinya. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah jubah dan melemparkannya pada Tanyun. Tanyun mengambil jubah itu dan berkata, cepat buka formasi gerbang dan jangan ditutup. Setelah itu habisi dirimu sendiri. Setelah murid itu membuka formasi gerbang, Tanyun mengendarai perahu roh menuju tempat tinggal Wu Qingquan. Setelah 2 jam, di aula tempat tinggal Wu Qingquan, ada sebuah suara terdengar. Tetua, murid ingin menemui dirimu. Wu Qingquan yang sekarang menjadi tetua ke-26 divisi 5 jiwa gerbang abadi berkata, cepat masuklah. Tanyun mengenakan jubah murid 5 jiwa dan berjalan masuk ke aula sambil menundukkan kepalanya. Kera iblis telah berubah menjadi seukuran monyet kecil dan berdiri di bahu Tanyun. Wu Qingquan berkata, cepat katakan, ada apa? Tanyun perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, Wu Qingquan, kita bertemu lagi. Gimana teman-teman, ceritanya semakin seru bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.